siang menjelang sore teman-teman semuanya. Masih semangat? Betul masih semangat? Udah ngantuk? Coba semuanya berdiri semua. Semuanya berdiri, diwajibkan semuanya berdiri, yang di belakang pun berdiri. Boleh saya kasih waktu 5 detik saja untuk renggangkan pinggangnya kanan kiri sendiri. Sudah cukup. Tangannya pun boleh kalau kebas. Oke, saya rasa sudah cukup kan? Nah, boleh duduk kembali. Sama-sama. Tadi pagi kita ada jargon nggak? Ada jargon. Gimana jargonnya tadi pagi? Nah, saya minta nih kepada yang laki-laki, siapa yang berani membawakan jargon tadi pagi? Sebelum masuk ke pemateri. Mau maju sendiri atau saya tunjuk? Ini dia Kak. Kepada Bang Syangki. Ya, 2 periode jadinya nih kalau berani, kalau bisa. 3 kali dan suaranya besar. Boleh mau berdiri atau mau duduk? Berdiri atau duduk Bang? Banyak pikiran. Bang, mau berdiri atau duduk? Pesertanya, kalau mau berdiri bilang berdiri. Ya udah berdiri aja, kepada semuanya berdiri. Ya, bintang skorong. Bintang skorong 3 kali. Oke, baiklah para teman-teman sekalian, saya memohonkan kepada teman-teman untuk berdiri. Jangan lebih presiki. Udah pres kali nih dari pagi. Bang Jul, boleh Bang Jul? Gemas. Udah lanjut Bang. Baik, langsung saja. Kalau saya bilang bintang skorong, jawabnya apa? Menyala. Oke, kita mulai ya. Bintang skorong. Menyala. Lebih kuat. Bintang skorong. Menyala. Oke, sekali lagi semangat ya. Bintang skorong. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Abang dan kita, Bang Syokib. Jadi masuklah kita ke pemateri keempat, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Pembina kita, yaitu Bapak Mahlianur Rahman. Sekarang beliau menjabat menjadi dosen PGSD Universitas Samudra dan beliau juga menjadi Bapak Pembina Bintang Skorong. Kepada Bapak, saya persilakan. Semua membina ya. Selagi menunggu pemateri, saya mohon kepada teman-teman semuanya mempersiapkan pertanyaan selagi pemateri menjelaskan. Jadi yang bertanya jangan hanya itu saja ya orangnya. Boleh? Boleh. Apalagi laki-laki. Jadi akan ditampilkan. Apa nggak aktif ya? Nggak hidup. Difokusin kalau nggak itu. Oke, baik. Terima kasih Khairunida. Ini kalau kita lihat profil Khairunida ini juga penggerak literasi ini. Jadi sambil menunggu layar kita, saya Atau mau di depan, Pak? iya lewat atas saja boleh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang saya hormati, sebelum kita mulai, alangkah lebih bagusnya kita sebagian yang di belakang boleh ke depan dulu, di tengah, di sini. Ya, jadi kalau nggak dekat, nggak sayang jadinya. Ayo. Silakan. Ayo langsung bangun, Ibu. Yang di belakang. Jangan tolak menolak. Ya, satu orang lagi. Oke, baik. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir ya sesi kita, yaitu untuk materi yang keempat. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dari pagi sampai sore hari ini. Ini adalah momentum yang sangat berharga, khususnya bagi saya, karena di sini dipertemukan beberapa komunitas. Nah, baik itu yang bergerak di literasi, keagamaan, kebudayaan, dan seterusnya. Teman-teman yang saya hormati, dengan kita sudah bertemu dari pagi sampai sore, harapannya ini bukan hanya sebatas tukar ide, tapi ada tindak lanjut setelah hari ini. Apa yang bisa kita kolaborasikan untuk kedepannya? Harapannya seperti itu. Nanti akan kita diskusikan. Jadi teman-teman yang punya komunitas bisa bekerja sama dengan Bintang Sekorong, yang dari teman-teman Isyarah bisa bekerja sama dengan Pers IAIN, kemudian ada PGMI yang IAIN. Saya lihat logo mana tadi Ibu. Nah, ini nostalgia teman-teman. Saya sebelum ke materi ya, nostalgia ketika 2012 itu saya teringat betul, saya juga masih kuliah 2012 S1. Jadi jauh ya jarak saya antara teman-teman. Itu masih menggunakan Twitter. BlackBerry itu apa namanya? BBM ya. Itu kita setiap komunikasi sama teman-teman dari seluruh Indonesia, PGMI, itu kita minta lewat PIN itu. Ada berapa angka itu. Jadi kita minta, kita komunikasi. Awal komunikasinya lewat Facebook. Jadi waktu itu saya pengurus bidang Humas PGMI UIN Araniri. Nah, 2012. Dan saya menghubungi teman-teman dari UIN Malang, UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka nggak percaya, masa sih PGMI ini akan dipersatukan dalam PGMI, dulu himpunan PGMI seluruh Indonesia, panjang nama grup Facebooknya. Tetapi kita yakinkan bahwa kita ini kalau tidak bersatu tidak akan bisa menggerakkan. Dulu kasusnya nomenklatur PGMI itu tidak bisa daftar untuk prodi PGSD, untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Sehingga kami yang dari MI PGMI ini merasa terkucilkan. Jadi kita buatlah gerakan, kita kumpulkan, dan mereka nggak percaya masa kita bisa berkumpul, kita lemah segala macam. Tapi saya kasih motivasi, kita ini bisa bersatu. Kalau tidak bisa bersatu ya kita begini terus. Yang dibuka untuk PNS ya untuk PGSD aja. Nah, itu tahun 2012. Tapi setelah kita yakinkan, kita komunikasi lewat grup, akhirnya terbentuklah musyawarah pertama itu 2012 di UIN Malang. Nah, sampai sekarang alhamdulillah dipercayakan sebagai pembina. Ini Nida tadi menyebutkan saya terlalu banyak membina, tapi dampaknya saya nggak tahu apa. Jadi ya udah, terima aja sebagai pembina, termasuk PGMI se-Indonesia tadi. Makanya saya ketemu teman dari IAIN Langsa, PGMI, saya terharu, merinding. Jadi nostalgia masa itu terangkat kembali. Jadi teringat dulu teman-teman siapa yang berjuang, siapa yang berangkat, bagaimana mengurus ADRT semua. Jadi boleh tepuk tangan dulu buat inti PGMI IAIN Langsa. Mudah-mudahan, nah ini kita bisa tindak lanjut. Jangan sampai sudah ketemu, udah saya cerita bagaimana perjuangan PGMI dulu, kita bangun dari Banda Aceh. Setelah ini selesai, nah ini jangan seperti itu. Harapannya kita itu betul-betul membangunlah kemitraan, karena Nabi kita juga bilang ya silaturahmi itu kan membuka rezeki. Itu ya teman-teman. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sukma juga sudah memperkenalkan PGMI IAIN, luar biasa ini. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, harapannya kita tidak bisa bergerak sendiri. Bintang Sekorong juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa teman-teman
bintang Sekorong di Kota Langsa ini akan mati juga. Makanya kita mengundang teman-teman dari komunitas lain, ayo kita bergerak secara bersama-sama. Dan teman-teman tadi sangat beruntung bisa belajar dari Bu Juliati, beliau itu dari Biren, kemudian dari Bu Dini, beliau dari Padang. Teman-teman lihat bagaimana hebatnya PGSD itu ya karena Bu Dini ini merancang visi misinya. Hampir berapa kita Julianton mahasiswanya? 700 untuk PGSD aja. Nah ini makanya kita menghadirkan bagaimana cara menyusun visi misi, bagaimana supaya teman-teman mahasiswa yang telah lulus SMA itu tertarik untuk gabung PGSD. Itu karyanya Bu Dini dan teman-teman beliau. Dan terakhir tadi ada Bu Ikrimah Maulida, beliau dari Denpasar, Bali. Saya malu juga, kita kasih minuman pakai botol inilah ya, botol plastik yang tidak bisa digunakan berulang. Beliau langsung menolak karena beliau bawa tumbler. Orang Bali itu dia mengakui bahwa hidup mereka dari kebersihan. Dari pariwisata mereka itu ya dari kebersihan. Kalau kebersihan itu tidak dijaga, maka wisatawan tidak mau ke Bali. Itu hebatnya. Dan alhamdulillah beliau bisa beradaptasi. Beliau di Bali membawa tumbler. Beliau ke Langsa di Aceh, semestinya kan ikut gerakan kita menggunakan botol 1 kali pakai. Tetapi beliau bisa beradaptasi, apa yang beliau pahami bahwa ini bisa merusak lingkungan, ya beliau tidak menggunakan. Itulah yang namanya orang literasi. Ada pemahaman yang bisa mengubah hidup dia, bisa memberikan petunjuk bagi dia, dan bermakna bagi hidupnya. Dan juga sebagai pemecahan masalah. Jadi literasi itu bukan hanya pintar membaca, menulis teman-teman. Tapi apa yang ditulis, apa yang dibaca, bermanfaat tidak dalam hidupnya. Itulah yang dinamakan dengan orang literat. Nah ini saya sangat malu juga, tapi mau gimana ya, suasana kita tidak ada stasiun pengisian ulang air, mau tidak mau ya harus menggunakan botol 1 kali pakai ini. Nah itu di belakang juga ada tumbler. Harapannya, nah Ibu juga ini dari mana Ibu? Ya. Oh dari PGSD, oke. Nah jadi harapannya itu teman-teman, minimal gerakan tumbler. Coba kita keliling Kota Langsa teman-teman. Itu sepanjang jalan plastik, sampah di mana-mana. Beliau kan baru sekitar sebulan 2 bulan di Langsa, sangat khawatir, gelisah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Beliau mau buat gerakan tapi tidak ada teman karena memang baru. Nah jadi teman-teman tadi yang sudah kenal beliau, punya kontak, bisa komunikasi beliau. Dan beliau cerita sama saya, Pak Rahman, saya dulu juga tidurnya di sekret, bukan di kosan. Maksudnya banyak waktunya dihabiskan di kosan daripada di sekret daripada di kosan. Kita lihat suasana akademik di Kota Langsa seperti apa. Nah, di Jogja itu alun-alun kidul itu rata-rata orang buka lapak. Nah, ada namanya rumah RBK, rumah baca komunitas. Mereka setiap minggu itu buka lapak untuk bahan bacaan. Di sana mereka yang membaca bukan seusia, ada seusia kita, tapi yang menakjubkan orang jualan cilok, ya itu yang membaca terkait buku kewirausahaan, bagaimana supaya daya jual ciloknya itu bisa meningkat. Nah itu buku yang dibawa oleh teman-teman RBK, teman-teman mahasiswa. Nah yang membaca mereka orang tua yang sedang menemani anaknya melukis membaca juga. Nah, sehingga betul-betul bermakna gerakan mereka bagi penguatan literasi di Kota Jogja. Apalagi Kota Jogja memang kita kenal sebagai kota pelajar, taman siswa di sana. Nah, jadi taman itu kan memang tempat orang bergembira ya. Makanya disebut dengan taman siswa mungkin. Jadi siswa-siswa di sana itu harus bergembira. Tapi coba lihat sekarang dunia pendidikan kita, lembaga kita, gurunya bersama siswanya. Kemudian terakhir ini ada katanya apa iya saya kurang tahu juga ya, tapi sekilas kita baca berita bahwa ada anak merokok di salah satu pendidikan agama kemudian dihukum, disiram dimandikan dengan SCB. Tapi belum kita validasi apakah itu benar atau tidak, wallahu alam. Tapi setidaknya inilah gambaran lembaga pendidikan kita. Nah itu ya teman-teman, jadi kita di sini apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk menggerakkan literasi. Dan kemudian teman-teman yang saya hormati,
kalau kita lihat pergerakan di daerah lain, nah ini kota pendidikan, kita kan udah banyak perguruan tinggi di kota Langsa. Lapangan Merdeka, teman-teman, kira-kira kalau melihat lapangan Merdeka kota Langsa itu tempat apa? Boleh angkat tangan? Tempat santai, terus tempat upacara, terus Ibu, tempat kulineran, terus ada lagi? Tempat pameran, terus ada lagi? Taman bermain, ada lagi? Tamasya. Nah sekarang jadi pertanyaannya, ada nggak tempat di satu sudut lapangan Merdeka itu dijadikan satu tempat mahasiswa itu berdiskusi begitu, ada nggak? Atau mereka duduk melihat problem kebangsaan kita sedang bermasalah ini, ayo kita duduk di lapangan Merdeka. Ada nggak pernah melihat? Atau teman-teman pernah buat kegiatan seperti itu di lapangan Merdeka? Kebetulan Pak, kami dari Turunan Langsa Iya. dulu kan mengawali kegiatan kami dari lapangan itu Pak. Nah, dari nama kegiatan kami itu namanya Karbaca. Iya. Jadi sekitar 2-3 relawan itu bawa buku sepeda motor, buka lapak dari jam 8, dari jam 9 sampai jam 10 kita tutup jalan. Nah, itu dulu setiap minggu. Cuman karena kami kan rata-rata relawannya itu kan mahasiswa kayak gini kan. Jadi kebanyakan kami di Cokala itu mahasiswanya anak Tamiang. Jadi setelah tamat, ya habis lah Pak. Jadi udah sedikit lagi nih anggotanya nih. Nah, jadi makanya lagi coba kita kembalikan lagi, kita aktifkan lagi. Ya mana tahu nih dari kawan-kawan PGSD mau bergabung nanti kita bisa share-share gitu kan. Karena kebetulan waktu itu juga kita dibantu dengan PGMI juga. Sebetulnya waktu itu pembina kami ini Bu Tasari itu kandidat PGMI. Jadi beliau bisa menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi waktu itu. Sekarang beliau lagi sedang kuliah S3, jadi sudah bukan beliau lagi. Jadi ini agak lebih sulit. Tapi apa kita coba lakukan lagi. Oke, baik. Boleh tepuk tangan buat turun tangan. Ya. Saya, teman-teman, ini saya sangat dekat juga dengan turun tangan. Teman-teman kalau ke Bali, Akademi Relawan Turun Tangan pertama di Bali itu saya yang buat. Nah, jadi pernah dengar Akademi Relawan? Ah, itu di Bali saya yang buat. Jadi makanya turun tangan itu sangat dekat dengan saya. Jadi teman-teman, saya memang lahir dari komunitas. Saya di Unsam, ini kalau nggak ada komunitas, ya mungkin saya nggak akan di Unsam. Nah, jadi begitu pentingnya komunitas pertemanan. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa komunitas itu tidak penting. Komunitas itu membawa kita masa depan. Kalau sekedar kuliah, 700 mahasiswa PGSD itu kuliah. Tapi yang dari 700 itu berapa orang berkomunitas? Bayangkan saja, saya yang menyeleksi beasiswa S2 misalnya. Dia presentasi ada 10 orang, semua kuliah. Tapi ada 1 orang kuliah plus berkomunitas. Kira-kira saya pilih yang mana? Yang berkomunitas pasti. Nah, jadi ini persiapkan dari sekarang, jangan hanya sebatas kuliah. IPK tinggi itu perlu administrasi. Tapi kalau untuk dampak kita, ya inilah melalui komunitas. Dan komunitas itu juga jangan eksklusif, teman-teman. Jangan merasa, oh kami paling hebat. Tapi ayo kita bangun kemitraan. Jadi turun tangan, ada PGMI, ada Bintang Sekorong, ada Isara, ada Pers. Ya, dari teman-teman ini ada... Semualah, ada himpunan PGSD, itu yang kita gerakkan. Sepakat ya teman-teman? Nanti akan kita diskusikan. Oke teman-teman, itu tadi pengantar, juga memperkenalkan Bintang Sekorong itu lahirnya dari mana ya? Dari itu tadi, dari komunitas, dari mahasiswa saja. Kemudian strategi pemanfaatan hikayat. Teman-teman kita tadi udah berbicara hikayat. Hikayat itu sebenarnya kan tradisi lisan di Aceh. Nah itu yang lebih kenal kan PM Toh, dia memperkenalkan hikayat itu melalui tepukan bantal, gerakan pisau, perang-perangan dan seterusnya. Kalau teman-teman ingat di tahun 2000-an mungkin itu masih ditayangkan di TVRI Aceh setiap jam 5. Tapi sekarang ini mulai ditinggalkan. Padahal semangat perjuangan masyarakat Aceh itu ya dibangun melalui hikayat. Jadi hikayat itu sangat penting. Bagaimana dia cinta tanah air, bagaimana dia bisa bersatu mengusir Belanda dari Aceh ini ya dari hikayat. Nah, syair-syairnya itu melalui hikayat. Hikayat itu kan tutur lisan, memberikan semangat. Sama kalau teman-teman di guru PGMI, di guru SD, anak-anak itu kan lebih senang kalau kita menyampaikan dengan tradisi lisan, dengan irama, dengan nyanyi-nyanyian itu lebih cepat masuk daripada kita ceramah seperti saya ini. Jadi itu metodenya hikayat itu yang ada di Aceh. Nah terus bagaimana hikayat ini bisa berdampak pada gerakan literasi.
Nah, kalau kita ingat di TPA dulu ada namanya orang menyanyikan wujud, kidam, baka mukalafatuhu. Jadi itu bagian daripada hikayat. Jadi ada iramanya supaya siswa itu lebih senang. Jadi nanti kita diskusikan juga lagi bagaimana strategi tadi juga kan sudah teman-teman duduk sama Bu Dini menyusun visi misi itu juga penting. Terkadang nah inilah kelemahan komunitas kita. Apa yang kita lihat itu yang kita kerjakan. Visinya tidak jelas, misinya tidak jelas, programnya tidak jelas, tujuan dibangun komunitas ini apa. Akhirnya kalau tokohnya hilang, maka pergerakannya juga akan hilang. Coba teman-teman bayangkan, kalau ketuanya hilang, yang kita mengidolakan dia, maka komunitas itu akan hilang. Tapi kalau ada satu orang itu masih bergerak, ya maka komunitas itu masih aktif. Nah, jadi kalau seperti cerita Bapak tadi, ada dosen PGMI, tiba-tiba beliau berangkat, pergerakannya hilang. Kita harapannya tidak seperti itu. Kita semua jadi tokoh penggerak daripada komunitas kita. Itu ya teman-teman, bagaimana cara supaya hikayat ini bisa menggerakkan literasi kita. Nah ini tadi nah kita bermain dulu teman-teman. Sebenarnya ini untuk refleksi apa yang sudah kita pelajari tadi. Literasi itu membaca dan menulis, benar apa salah? Salah. Literasi itu membaca dan menulis. Benar apa salah? Boleh yang mengangkat benar? Yang mengangkat salah, angkat tangan. Yang benar, boleh turun tangan. Yang salah, yang benar. Terus yang ragu-ragu, yang tidak angkat tangan apa? Cari aman. Dua-duanya. Nggak benar dan nggak salah. Jadi di mana posisinya itu? Tadi kan udah jelasin juga kan, literasi itu membaca dan menulis itu saya mitos. Cuman kan, literasi itu tadi termasuk juga membaca dan menulis. Tapi tidak berfokus membaca sama menulis. Ada yang lain apa? Seperti menyimak, berbicara, memirsa, mempresentasikan, menganalisis, menampilkan, dan mengkritik. Jadi kalau dibilang benar atau salah, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Oke, yang menganggap ini salah tadi, alasannya siapa tadi? Boleh angkat tangan lagi? Nah, inilah akibat nonton Loli, maka kita akan jadi Loli. Akibat apa? Mendengar ketua himpunan ngomong, akhirnya kita pun ragu gitu. Nah, jangan seperti itu. Kita punya ide sendiri, silakan sampaikan. Apa? Jangan, Pak. Apa? Ada yang mau angkat tangan? Kita nggak ada pakai penilaian di sini, angkat tangan aja. Ada? Mana nih suaranya? Oke, teman-teman, apa yang dikatakan ketua himpunan itu benar juga. Tapi sebenarnya kita kalau antara pilihan dua benar atau salah, maka ini akan posisinya di salah. Karena literasi itu seperti saya sampaikan tadi atau disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kita itu apa yang kita baca itu betul-betul bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Kita membaca di lampu apil, merah. Kalau merah artinya apa? Berhenti. Kita membaca simbol ya, membaca simbol berarti berhenti. Tapi faktanya kita jalan apa berhenti? Jalan. Sukma apa? Jalan apa berhenti? Jujur aja Sukma. Kalau ada polisi berhenti. Nah, oke. Nah, kita sudah membaca simbol, tapi kita belum dianggap literat karena kita tidak bisa memaknai daripada simbol itu. Kalau bisa, simbol itu bisa langsung membentuk perilaku kita. Begitu ya teman-teman. Jadi apa yang kita baca itu bermakna dalam hidup kita. Literasi itu membaca buku saja. Kalau membaca perasaan itu literasi tidak? Sehingga tumbuhlah empati kita kepada seseorang. Jadi pertanyaan, literasi itu membaca buku saja atau bagaimana? Yang angkat benar? Yang salah? Ini banyak ragu-ragu ya. Ya. Ibu kenapa pilih salah? Karena Pak, literasi itu bukan tentang membaca buku saja, Ya. Pak. Kan banyak juga literasi yang kita dapat dari peristiwa yang lain gitu, bukan berfokus pada buku kayak gitu. Iya. Oke, jadi kalau zaman sekarang kita baca digital lah ya. Tapi teman-teman hati-hati kalau kita orientasinya digital semua, kita ingat juga motorik kita itu seharusnya kan bergerak. Nah, jadi kalau teman-teman menulis buku, ini rata-rata kuliah jurusan apa? Enggak, yang lain teman-teman yang lain. KPI. Oke, yang lain? Pendidikan sejarah. Oh, rata-rata
berarti dominan pendidikan. Teman-teman, kalau menulis buku, usahakan jangan membuat siswa atau teman kita atau yang membaca buku itu, apalagi kan ini tingkat dasar ya, literasi, usahakan berikan kesempatan kepada pembaca itu untuk menggerakkan motoriknya. Jadi kalau digital semua, jadi bayangkan dia tidak sempat berjalan karena cukup membaca aja. Sekarang banyak skripsi itu digital semua. Nah, ini bahaya juga. Terus radiasi, kalau mereka semua setiap hari membaca di internet, baca di handphone, nah itu sangat berbahaya. Usahakan membaca buku, ditulis buku, kemudian membaca digital tadi juga boleh. Kemudian kita poster, menonton film, itu juga bagian daripada upaya kita untuk memperkuat literasi. Jadi bukan hanya sebatas membaca buku, membaca grafik, membaca data, kemudian membaca simbol tadi. Kemudian kalau membaca penyakit dokter itu kan melihat kita nggak mesti pakai buku, lihat wajah kita, mata kita merah berarti sakit, atau muka kita pucat, itu kan bagian daripada literasi juga. Itu ya teman-teman, jadi ini salah ya. Oke, literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks cetak. Benar apa salah? Yang nggak benar? Oke, kalau ini benar kita, literasi itu bukan hanya sebatas membaca, tapi kita harus memaknai apa yang kita baca. Itu ya teman-teman. Literasi itu semua berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Benar apa salah? Salah, sepakat ya. Karena semua ini harus kemampuan literasi kita kuat. Seni budaya juga, matematika juga. Yang paling penting teman-teman, kita belajar itu harus membentuk etika. Kenapa sekarang digencarkan etik? Nah, jadi kalau kita belajar etika matematika, kita belajar 1 tambah 1 itu kan 2. Etikanya di mana? Jangan sampai nanti ketika kita jualan, kita semestinya mengembalikan 5.000, kita kembalikan 2.000. Berarti ilmu matematika kita untuk membohongi orang. Berarti kita etik matematikanya tidak ada. Begitu. Ataupun etika sains, etika lingkungan. Kita sudah tahu bahwa kalau kita membuang sampah, plastik, ini juga akan merusak lingkungan. Memang tidak terlihat sekarang, ratusan tahun. Ini akan menjadi partikel plastik, datang hujan, dibawa ke dalam tanah, mengalir ke sungai. Sungai dibawa ke muara laut, datang ikan, makan plastik yang kita buang 100 tahun yang lalu. Datang generasi kita berikutnya membeli ikan yang memakan plastik. Akhirnya pendek umur, ini gara tingkah laku kita. Makanya hindari memanfaatkan. Ya betul ya, ini termasuk tingkah laku bintang Skorok. Jadi mau beli minuman gimana caranya? Ya itu ya, jadi hindari menggunakan plastik. Jadi etika lingkungan itu ya seperti Ibu Ikrimah tadi membawa tumbler, jadi membawa botol minum supaya dia menjaga generasi berikutnya itu memakan ikan yang betul-betul ikan yang sehat, bukan ikan yang berplastik. Begitu. Guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak wajib mengenalkan literasi kepada murid di sekolah. Salah ya, ini sepakat. Kalau kita komunitas berwajib enggak? Punya kewajiban tidak untuk memperkenalkan literasi? Wajib. Oke, sepakat ya. Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat. Salah. Benar. Benar apa salah? Aku salah lah. Iya, kenapa Pak? Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Ini merupakan pernyataan tepat. Kadang yang lancar dia kan, kadang dia baca ya lancar, tapi dia nggak paham. Ah, itu pernyataannya tepat atau salah? Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Ini merupakan pernyataan tepat. Benar ya? Dia lancar, paham juga. Ya karena kalau nggak lancar kayak gimana? Nggak bisa dibaca, nggak paham dia. Oke, itu ada tidak selalu. Oke, berarti ini tepat ya. Tidak selalu, sama seperti kita membaca, tapi kadang tidak memaknai apa yang kita baca. Begitu ya.
Oke, ini kalau definisi literasi sebenarnya ini paling bawah, sering dengan perkembangan literasi pun semakin luas. Nah, teman-teman, kita sekarang posisinya paling sering yang kita gunakan yang mana dari gambar ini? Oke, dari semua ini apakah ini tulisan? Pak, Apakah ini semua tulisan? Tidak. Apakah ini buku? Oke, berarti kita sepakat ya bahwa kita untuk memperkuat literasi itu tidak hanya sebatas dari buku. Oke, cakupan ini sudah saya kira. Nah, ini teman-teman, komunitas literasi ini kita semakin spesifik di kita. Ini kan sekumpulan orang. Kita sudah berkumpul sepakat untuk membentuk komunitas yang memang fokus bergerak di literasinya. Nah, ini
suaranya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada langsung putar balik aja Bapak. Kursinya ada ini kursi. Udah bisa. Silakan buat nama kelompoknya, permasalahannya apa, silakan. Kalau dapat 3, silakan tuliskan 3. Kalau ada 5 juga boleh. Tapi pastikan kira-kira permasalahan apa yang memang bisa kita selesaikan. Jangan permasalahan Pak kami mau bangun jalan yang rusak. Nah itu kan mungkin. Ya, ini memang yang ya. Jadi kita lebih baik aksi kecil tapi berdampak ya. Jangan aksi besar tapi nggak ada dampaknya. Bermakan rasa. Mana ada kertasnya? Belum. Oh ini sama Pak Sukma. Apa Pak? Kertasnya Pak Sukma. Siap Pak. Mohon diberikan kepada kasih kawan PS komunitas tempat. Lamsi. Sudah dapat semua? Banyak sekali. Oke, boleh dalam bentuk tabel begini, boleh dalam bentuk gambar apa, boleh dalam bentuk nada juga nggak masalah. Ya, oke, kira-kira mudah dipahami. Perlu ini? Ini aja kita buat ini. Ya. Jadi pertama itu ya. Kedua kita harus saling menghargai pendapat. Karena kan kita ini tidak ada yang superior. Ada paling mudah, paling ini, paling betul, paling pernyataan. Ada yang paling gendut, paling kita menyamakan mana yang lebih masyarakat. Kebetulan aku ya agak tua sedikit ya yang jadi ini berubah dari suruh buat kegiatan ini memang dia ini namanya kan metode satu puasa chief capaian yang Udah, jalankan apa tuh? Betul. Bisa kita bermain Ya kalau bisa permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan pendekatan hikayat ya. Bisa kita libatkan hikayatnya. Mungkin nggak apa-apa. Nggak ada yang mungkin dunia nih. Nggak mungkin cuma menambahkan mengurangi Al-Quran. Nggak ada semua mungkin. Buat tugas. Pernah keluar malam?
Gelap, itu cahayanya dari sana fotonya. Atau sudah ada yang bersedia untuk mempresentasikan karyanya? Oke, yuk. Sudah? Oke. Silakan. Berarti nanti setelah ini kelompok kedua belakang 3, 4, 5 terakhir sebelah kiri. Ya, semua aja tampil nggak apa-apa, maju aja. Ya, sini aja. Silakan siapa yang menyampaikan? Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah. Yang lain? Oke, baik. Perhatian untuk teman-teman semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari komunitas anak bangsa, baru aja nama kami buat. Jadi kegiatan pertama kami rencananya itu buat kegiatan stand baca. Jadi di mana seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya di alun-alun kita nggak ada sih pemuda-pemuda yang nongkrong-nongkrong atau melakukan kegiatan diskusi kebangsaan lainnya kan. Jadi kenapa kita buat kegiatan itu, ya kan? Jadi yang pertama kami melihat bahwasanya umumnya di masyarakat kita ini, ya kan, kurangnya pemahaman dalam memahami bahan bacaan. Jadi semua orang bisa baca, tapi belum tentu semua orang itu paham apa yang mereka baca, ya kan? Jadi dari permasalahan ini, kira-kira apa sih dampaknya kalau orang itu nggak memahami bahan bacaannya? Menurut kami, dampak negatifnya itu adalah masyarakat akan sulit dalam berkomunikasi. Kemudian memahami informasi. Jadi sulit berkomunikasi itu juga sulit memahami informasi. Jadi terjadinya miskomunikasi, terjadinya nggak sinkron, terjadinya kok kesalahpahaman, sesama kawan tuh sering salah paham gitu kan. Itu karena kurangnya pemahaman dalam memahami bacaan. Itu menurut kami ya. Kemudian aset yang kami miliki, jadi kebetulan di sini saya dari turun tangan, di sini ada dari IBP atau Islamic Broadcasting Project, di sini ada Bang Soki dari PGSD dan LDF Al-Himi, kemudian ada dari Zawiyah News bagian media kita, kemudian ada dari kawan-teman dari sejarah. Jadi nanti kami semua ini akan berkolaborasi di mana nanti turun tangan akan menyediakan buku. Mungkin nanti kurang pinjam sama Naskoro. Kemudian nanti di sini ada IBP dan Zawiyah News, di mana mereka nanti bagian peliputan pemberitaan. Jadi kegiatan ini nggak akan orang tahu kalau nggak diliput dan dimediakan. Sebagus apapun kegiatan, kalau peliputannya buruk, kegiatannya jelek. Walaupun kalau kegiatannya biasa aja, tapi kalau peliputannya bagus, kegiatan apa bagus. Seperti itu. Nanti di stand itu juga selain ada kegiatan para orang membaca, di situ juga kita akan meminta bantuan dari pihak Bang Bobi dari jurusan sejarah akan membacakan tentang hikayat kebudayaan. Karena gini, di tempat baca kita itu biasanya ada datang anak-anak, mereka sulit membaca, karena itu hanya melihat gambarnya saja. Nanti akan dipandu atau dibantu dengan dari teman-teman dari sejarah untuk membacakan seperti itu. Kemudian di situ nanti juga ada teman-teman relawan dari Bang Soki dari LDK untuk membantu terlaksana kegiatan tersebut, mulai dari bantu bawa bukunya, menyediakan tempat baca, kemudian menjadi pusat informasi dan lainnya. Itu pihak-pihak yang terlibat. Kemudian strategi penyelesaiannya bagaimana? Disinilah kita mengadakan kegiatan bacanya itu di setiap hari Minggu pukul 8 sih, jam 9 ya. Jam 9 udah stand di lapangan. Jam 9 sampai jam 10 selama 1 jam saja. Di sini saya sampaikan tadi adanya pihak yang meliput, pihak yang membantu membacakan, juga ada pihak yang memberitakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir,
ada indikator keberhasilan. Nah, di sini kami mengambil bahwasanya bagaimana mengukur terlaksananya kegiatan ini adalah dengan tercapainya 100 orang pengunjung dalam 1 bulan. Jadi selama 4 pertemuan atau 4 minggu itu adanya pengunjung di kami itu 100 orang. Nah itu kami anggap bahwasanya berarti kegiatan ini berdampak. Nah, bukan bermanfaat dan berdampak. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Ya, ada yang mau sampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang? Ada yang nggak yakin? Ada yang betul apa dengan nggak mungkin? Gitu kan? Ada yang mau ikut gabung? Boleh. Ya apa? Boleh apa? Oke. Boleh. Jadi kegiatan itu semakin ramai semakin keren. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin sekian dari kelompok komunitas anak bangsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan setiap minggu, mulai dari awal Desember, karena kita butuh persiapan untuk kolaborasi. Tapi terlalu jauh ya, tapi ya tergantung kemampuan itu. Karena kan ini kan butuh potensi aja makan. Dan menyesuaikan aja. Seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih buat kelompok pertama. Ini sangat mana suaranya tolong disimpan dulu. Nah, dari kelompok pertama kita mendengar tadi bahwa ada kolaborasi ya antar komunitas. Tadi ada beberapa komunitas yang menampilkan karya dan rencana yang akan dilakukan ke depan. Ya, kita fokus kembali. Nah, jadi ada beberapa program, salah satunya tadi terkait membuka perpustakaan ya di lapangan ya. Dan itu nanti penyediaan bukunya itu dari turun tangan, kemudian dari teman-teman media juga melakukan pemberitaan, terus dari teman-teman sejarah juga akan membaca hikayat semakin membuat pengunjung itu menarik bersama kita duduk di situ. Dan yang paling penting teman-teman, untuk persiapannya itu jangan terlalu lama. Kalau Desember saya kira ini sudah terlupa ya. Mungkin kita juga tidak akan saling kenal lagi. Kalau saya kira Pak kami minggu depan. Nah, jadi saya minggu depan itu mau saya cek sama Sukma apa iya gitu. Nah, tapi Desember gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap berikan tepuk tangan yang kuat. Nanti kita kabar lagi ya. Nanti saya cek sama Soki. Nah ini teman-teman bintang skor punya nggak kontak mereka? Punya Pak. Sudah ya? Masuk Mas. Oke, nanti kita cek, kita validasi lagi apakah memang ada dampaknya hari ini kegiatan kita atau tidak. Di bulan Desember awal kita WA lagi gitu. Kami mau berkunjung, kami ada 1000 buku. Kita skor kemarin baca nama dikasih perpusnas, itu juga nanti bisa kita manfaatkan untuk baca di lapangan Merdeka. Oke. Selanjutnya silakan Ibu kelompok kedua. Langsung di sini ya, silakan. Ada yel-yelnya atau pantun begitu sebelum persiapan? Assalamualaikum, Shalom, Swastiastu, Budaya Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Trisanti Baru Sinulinga, saya dari PGSD. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan. Kami itu mengambil permasalahan yang pertama itu mengenai rendahnya minat baca yang ada di Kota Langsa. Nah, sedikit cerita. Nah, saya juga udah punya pengalaman, pernah ikut juga kegiatan MBKM. Nah, di mana saya di sekolah itu bisa saya lihat banyak siswa yang kurang pandai membaca, walaupun tingkatnya udah misalnya jadi di kelas 5 gitu ya. Nah, dampak negatif dari permasalahan kami ini, yang pertama itu ada penurunan kualitas pendidikan. Karena literasi dasar itu bisa kita lihat kan, kalau literasi dasar kita itu dari awal, nah bahkan
Nah, jadi kemampuan pemahaman juga kita juga berkurang. Dan yang kedua itu ada lebih mudah terbawa ke hal negatif. Nah, kalau kita tidak tahu pengetahuan digital di zaman digital sekarang ini kan banyak hal-hal yang bisa negatif dan ada juga yang positif. Nah, kalau kita tidak pandai, kita bisa terbawa ke hal yang negatif. Nah, aset yang dimiliki itu kami memiliki pertama itu pastinya relawan ya. Yang kedua itu ada buku, teknologi dan komunitas lainnya seperti komunitas abang-abang ini ya. Terus strategi penyelesaiannya itu dengan edukasi, membuat pojok baca di sekolah. Baru juga kami akan membuat podcast di akun YouTube kami nantinya. Baru pihak yang dilibatkan, indikator keberhasilannya, peningkatan angka melek huruf. Yang kedua, peningkatan kolaborasi antar komunitas. Baik, kami di sini membuat permasalahan yang kedua yaitu kurangnya pengenalan budaya lokal, di mana kita ketahui bahwa anak-anak muda sekarang kurang sekali dengan budaya, malu dengan budaya sendiri. Dampak negatifnya itu hilangnya sejarah, yang kedua kehilangan identitas budaya, yang ketiga budaya, nilai dan pudarnya nilai budaya, nilai moral dan etika. Nah, selanjutnya ada aset yang dimiliki. Nah, aset yang dimiliki ada buku bahasa daerah, pakar budaya, dan sejarah budaya yang bisa kita rakit atau bisa kita simpulkan. Selanjutnya ada strategi penyelesaian. Di strategi penyelesaian ini kami ada sosialisasi, podcast, dan video dokumenter budaya. Selanjutnya pihak yang perlu dilibatkan relawan, masyarakat, komunitas, pemerintah daerah, dan pakar budaya. Indikator keberhasilannya yang pertama peningkatan jumlah pembaca buku daerah, yang kedua peningkatan pemahaman budaya. Nah, ini dari permasalahan dari kelompok komunitas kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memasukkan hal atau saran bisa dipersilakan. Ada yang mau menyampaikan? Ada? Kapan dibuat Kak? Di Itu tempatnya masih direncanakan. Jadi perencanaan di sekolah apa di mana itu? perencanaan awal awalnya kami ingin membuat podcast duluan, nanti setelah podcast baru kami turun ke masyarakat atau ke sekolah buat sosialisasi. Teman ini dari Oh, udah masih libat berarti. Semua. Yang di terkala kemarin di BP masih ada kegiatan itu? Mas, enggak. Udah bubar. Udah bubar? Nanti kita bangun lagi apa? Bubar aja dulu. Kalau podcast kita juga undang komunitas-komunitas yang lainnya. Podcastnya apa buka ya? Tadi ya nggak mau. Oke, baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Nah, ini menarik ya. Jadi kita sosialisasinya lewat media dulu, media podcast ya ini dulu. Dan teman-teman jangan jauh-jauh ke pemerintah nanti aksesnya sulit. Datang aja ke IBP ada peralatannya kan. Nah, langsung aja besok duduk ketemu sama datanya. Ya, jadi langsung diskusi aja, saling mengisi aja. Jadi saling berbagi, apalagi tadi terkait kebudayaan itu memang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi itu ya bisa kolaborasi, nanti teman-teman catat aja nomor abang ini gantung aja. Masih muda bang ini. Ya, itu ya. Oke, yang belakang silakan boleh tepuk tangannya meriah ke belakang. Haji dari mana? Ini dari kelompok mana? Ini rame ya, lo tanya. Silakan. Saudara. Sini aja, Bang. Keren kan suasana dengan sobat?
Tuh, Mak, yang pegang aja rame kan? Jendela juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari komunitas Nusantara. Oke, kita ulang sekali lagi. Perkenalkan, kami dari komunitas Nusantara. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ridho. Saya keterwakilan dari Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Di samping saya ada saudara Arif. Beliau juga keterwakilan dari Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Di sampingnya ada Zia. Dari mana? Dari PGSD. Di sampingnya ada Dila. Dari mana? Isara. Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Oke, Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Di sampingnya ada Iska. Dari Isara. Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Di sampingnya ada Erina. Dari PGSD. Di sampingnya Anjani dari PGSD. Di sampingnya Zahra PGSD. PGSD. Oke. Sedikit kami bacakan, mungkin menutup kekurangan-kekurangan dari komunitas yang pertama berada. Kenapa namanya Literasi Nusantara? Ya, bukan karena tagline Nusantara maju, Nusantara baru Indonesia maju, ya kan? Tapi karena kita ketergabungan dari organisasi yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi satu tujuan, yaitu literasinya. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok pertama dan kelompok kedua telah membuka opening kami, kan? Soalnya bahaya kalau kami duluan, nggak dapat ide-ide kayak gini. Baik, pertama komunitas kami ini bergerak kepada dunia anak, khususnya anak-anak yang di usia sekolah. Studi kasusnya adalah anak-anak SD. Karena ada hal yang sangat jarang kita ketahui terkait dengan tentang namanya disleksia. Karena di saat anak itu sudah beranjak ke sekolah SMP, disleksia ini menjadi hal yang tabu, baik bagi gurunya maupun anaknya, atau di dunia pendidikannya. Nanti dia jadi korban bully. Karena anak ini pintar sebenarnya. Karena disleksia ini mungkin bisa jadi seperti anak yang susah membedakan antara D dan B, antara sa dan sya kalau kita di literasi Arabnya. Sebenarnya anak itu bisa kalau diajarkan pelan-pelan dengan metode yang berbeda. Tetapi hal ini yang jadi titik fokus kami karena ada temuan ini berdasarkan berdasarkan skripsi yang dibuat langsung oleh teman-teman kita yang ada di sini tentang pengangkatan isu tersebut. Karena ini sangat jarang diangkat. Oke. Baik, pertama adanya tetap masalah yang pertama yaitu kurangnya minat membaca anak. Kita ketahui hari ini bahkan di beberapa platform itu mengajarkan metode cara membaca. Kenapa? Karena literasi kita tuh sangat kurang, apalagi anak-anak. Dan hari ini permasalahan yang kami alami, yang kami diskusikan tadi adalah di saat guru membuat RPP-nya, membuat rencana pembelajaran, satu masalah ditemukan, yaitu kalau tahun ini kita menggunakan kurikulum A, tahun depan bisa jadi berubah menjadi B. Jadi nggak ada namanya bahan baca yang baku, bahan ajar yang baku itu tidak ada. Walaupun katanya Allah ini hanya pembaharuan sedikit, tidak sedikit, sangat banyak teman-teman. Jadi kami lahir dari kurangnya minat membaca karena memang metode membaca itu tidak ada yang baku. Dan guru itu hanya berpaku kepada RPP-nya saja, selesai tugas, selesai. Jadi terlahir dari itu, makanya kami membuat permasalahannya ini. Yang kedua ada namanya dampak. Dampaknya yang sama seperti teman-teman juga, kurangnya kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, serta disleksia. Nah, hari ini kan ada temuan baru teman-teman di dunia pendidikan, ada namanya ABK, anak berkebutuhan khusus. Kalau dulu dalam tanda kutip anak-anak itu adalah anak yang disabilitas intelektual, emosional ataupun difabel itu dan masuk ABK. Hari ini anak terlalu aktif, anak terlalu diam masuk juga dalam kategori ABK. Tapi yang sangat kita jarang untuk anak disleksia karena anak itu dianggap bodoh.
bukan kepada penempatan yang baik ya. Sebenarnya pintar, tapi karena ini dia dianggap dia nggak bisa baca ini. Jadi beda penanganannya. Jadi kami ada dampak negatif yang dirasakan oleh peserta didik. Habis itu aset yang kita miliki, sebenarnya kita semua memiliki aset penyediaan buku baca dan pojok baca. Itu semua sekolah ada. Apalagi terkait hari ini kita punya kurikulum merdeka, teman-teman. Tapi masalahnya pengelolaannya itu biasanya kurang. Baik karena gurunya mungkin hanya untuk menambah mata pelajaran, atau memang gurunya tidak fokus di bidang itu. Habis itu kita juga memiliki bimbingan khusus. Biasanya bimbingan khusus ini yang mau melakukannya pertama adalah mahasiswa. Yang kedua adalah komunitas-komunitas. Karena guru nggak akan mau buat bimbingan khusus kalau dia nggak dibayar. Itu temuan di lapangan. Jadi kami bergerak, kita punya aset loh. Sekolah punya pojok baca, kita tinggal jadi fasilitator. Ya kan? Kita tinggal menyediakan bahan baca bagi anak. Selanjutnya ada namanya strategi penyelesaiannya. Ada masalah ini, hikayat pada zaman dahulu menjalin kerjasama antar sekolah dan menyediakan media yang sesuai. Nah, strategi penyelesaian dari semua masalah yang kami paparkan adalah kami membuat yang namanya kita kasih nampak tontonan, tapi kita juga buat media bahan aja supaya anak itu mengerti. Karena kalau semua kita mengandalkan dari video tidak efektif. Kalau kita memperkenalkan cerita zaman dahulu bertemanya binatang, kita buat pekarangan hutan, kita buatlah binatang-binatangnya. Ginilah nak deskripsi dunia nyatanya kalau memang kita ceritanya pada zaman dahulu ada binatangnya, inilah hutannya. Jadi anak itu lebih merasa walaupun tanpa kita bawa ke hutan, perasaannya inilah lingkungan hutan. Kalau kita cerita tentang air nanti kita buat lingkungan airnya. Itu yang kami sediakan untuk strategi penyelesaiannya. Pihak yang perlu dilibatkan, ada komunitas, ada siswa, ada guru, ada pihak sekolah dan orang tua. Nah, dalam pihak yang perlu dilibatkan, kita merencanakan kerjasama dalam bentuk MOU. Nah, untuk menilai bagaimana MOU ini berhasil, kita menggunakan metode tapi kita terapkan di tahun ajaran tahun semester yang baru. Karena ini semester sedang berjalan, bulan 12 selesai, kita akan audiensi. Nah, dengan metode itu kita akan mengukur pertama seberapa layak sekolah itu akan kita buat audiensi. Biasanya ada sekolah yang mau, ada sekolah yang merasa nggak perlu itu karena akreditasi kami bagus. Ada juga sekolah yang memang menolak sama sekali. Jadi dari tanggapan tersebut kita bisa menyimpulkan, kita punya ini loh, kita bisa MOU, kita bisa buat evaluasi per 3 bulan sekali. Selanjutnya indikator keberhasilannya, meningkatkan kunjungan siswa terhadap literasi pojok baca. Yang pertama, yang kedua, jumlah buku yang dipinjam dan dibaca meningkat. Yang ketiga, siswa menjadi tertarik pada hikayat. Nah, dalam programnya, kalau ini semua kita masukkan ke dalam perpus, biasanya perpus itu ada lab. Kalau sekolah-sekolah elit yang akreditasi A, biasanya orang itu punya lab dalam perpus atau punya fokus. Kalau kita buat temanya itu bahwasanya perpus ini bukan tempat baca yang monoton, perpus ini tempat baca yang enak bagi anak, banyak buku bacaannya. Menurut kami itu adalah indikator keberhasilan. Dengan menyediakan fasilitas tersebut, kita bantu fasilitasinya, maka indikator-indikator ini akan tercapai. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada, teman-teman? Bang, Siap. jadi nama kegiatannya apa, Bang? Aku nggak tahu tadi. Karena aku bukan guru mungkin ya. Karena aku bukan guru mungkin. Kita juga bukan guru. Jadi Kita bukan guru. Kita basic kita ini sarjana agama, Bang. Tafsir kita. Oh, kirain PGSD enggak. Enggak. Basic guru di sebelah sana. Oh ya, oke. Jadi nama kegiatannya? Apa? Nama kegiatannya? Literasi Nusantara, Bang. Oh, itu nama komunitas atau nama kegiatan? Gini, Bang. Komunitas dan kegiatan kita buat bersama. Oke. Ya, jadi kan nggak perlu ribet-ribet nih, masuk sekolah A buat kegiatan A, masuk sekolah B buat kegiatan B, sekalian saja kita buat. Nama kegiatan komunitas literasi Nusantara. Iya. Nggak, kalau kegiatan nggak pakai komunitas, Bang, tinggal literasi Nusantara aja, ya kan? Ya, siap. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Pas ya? Ya, nanti kurang tambah sendiri ya. Oke? Tutup ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila
Kepada Abang Arif kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit hanya menambahkan mengenai kasus yang kita angkat tentang disleksia atau anak yang berkebutuhan khusus. Kenyataannya hari ini banyak di sekolah menengah pertama itu SMP, guru terkadang kewalahan untuk menghadapi atau memberikan pelayanan bimbingan kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Karena ada sebuah sekolah di Kabupaten Aceh Timur itu di kelas 3 SMP masih sulit membedakan abjad. Jadi huruf dia nggak kenal. Bukan nggak kenal sebenarnya, sulit dibedakan. Jadi ketika masuk dalam dunia pendidikan di bangku sekolah, layanan yang diberikan oleh guru biasanya itu sama semua. Sementara si anak punya kebutuhan khusus. Bahasanya terkadang ketika kita membacakan nama hewan, kita harus memberikan bahasa sekarang itu literasi dan numerasi bahasanya. Memberikan contoh ini, monyet berarti gambar ditunjukkan. Kenapa? Supaya ingatannya itu otak kanan dan otak kiri itu bekerja. Supaya apa? Bukan hanya mengingat huruf, tapi dia mengingat hewannya tadi, punya nilai ketertarikan dalam belajar membaca. Itu dia, teman-teman. Mungkin itu aja yang mampu saya tambahkan. Lain ada? Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang kami tidak bermaksud menggurui, cuman ini adalah mungkin bagian dari pengalaman-pengalaman kita yang kita bagikan dari diskusi di belakang. Mana tahu menjadi mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kami, tambahan juga baik bagi kami dan juga bagi kawan-kawan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya. Literasi Nusantara. Oke. Oke, Mas. Satu. Oke, mohon maaf ya. Jangan terlalu jujur. Oke. Lead News. Literasi Nusantara. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah ini ya, kalau sudah ada ikatan sarjana di tengah-tengah mahasiswa, itu diskusinya berbasis riset ya, disleksia, langsung skripsi yang diangkat di sini. Nah, ini hebatnya kalau sudah menjadi sarjana. Jadi teman-teman semangat nggak jadi sarjana? Semangat. Nah, kalau mau jadi sarjana ya kita harus fokus dalam pendidikan dan tetap berkomunitas. Bagi teman-teman yang sudah menjadi sarjana, jangan lupa gabung Isara. Betul ya? Teman-teman. Oke. Baik, kita nggak mau promosikan biar rame. Selanjutnya ada? Ya, silakan Ibu. Boleh tepuk tangan buat kelompok yang keempat. Kelompok 2 terakhir. Mana nih tepuk tangannya, Kok? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikia Zahra, perwakilan dari komunitas Kejar Mimpi Langsa. Di sini saya mewakili kelompok saya mengangkat permasalahan beberapa peserta didik di Aceh mengalami kesulitan dalam berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Saya mempunyai pengalaman beberapa tahun yang lalu menjadi relawan di salah satu desa paling ujung Langsa Barat, Desa Braga 7, yang mana saya melakukan kegiatan belajar mengajar di sana. Dan memang kenyataannya anak-anak di sana itu sangat minim untuk berbahasa Indonesia. Sehingga kami pada saat itu sangat sulit untuk mengajarkannya dan sulit untuk berkomunikasi dengan siswa di sana. Kemudian dampak negatifnya itu
sudah pasti sulit berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama siswa dan juga guru. Yang kedua, rendahnya keterampilan berbahasa dan juga terhambatnya pembelajaran. Aset yang dimiliki yaitu kekayaan budaya dan bahasa daerah. Yang kedua, cerita dan hikayat Aceh. Yang ketiga, pojok baca, dan yang keempat, lagu anak berbahasa. Yang pertama, literasi melalui hikayat dengan memanfaatkan hikayat Aceh untuk mengajarkan kosakata dan struktur bahasa Indonesia secara kontekstual. Dan yang kedua, mempunyai program pengajaran yang mengintegrasikan bahasa Aceh dan juga bahasa Indonesia. Adapun pihak yang kami libatkan, yang pertama itu guru, yang kedua masyarakat, yang ketiga komunitas budaya, dan juga yang keempat itu dari keluarga. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia dan juga meningkatkan minat siswa terhadap bahasa dan budaya. Dari teman-teman yang lain ada mau bertanya atau mengasih saran? Bagaimana teman-teman, ada yang mau disampaikan dari teman-teman kegiatan sendiri? Ya. Oh ya, ini ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, terhadap Mimpi Langsa. Saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman kita Mimpi Langsa, dan idenya juga sebenarnya sangat relevan dengan badak bahasa. Nah, coba kalau kita lihat, utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Aceh. Dan ini juga sangat memotivasi kita agar teman-teman juga bisa lebih mudah mengajarkan bahasa Indonesia ke siswa-siswa kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat kelompok kita. Oke, terakhir dari kelompok 5, mana tadi udah selesai semua? Ya, silakan. Nah, ini kita akan luar biasa. Ini nggak ada kalap-kalap nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fauzi dari PGSD. Dan saya juga PGSD juga. Baiklah, di sini kami mengambil permasalahan yaitu rendahnya akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Nah, dampak negatif yang dapat dari rendahnya akses pendidikan ini yaitu meningkatnya angka putus sekolah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses informasi. Aset yang dimiliki yaitu komunitas memiliki relawan. Aset yang dimiliki yaitu komunitas memiliki relawan, terus berpengalaman dan sarana belajar seperti buku dan ruang kelas. Terus strategi penyelesaiannya itu adalah membentuk kelompok belajar yang dipandu oleh relawan dan menyediakan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Terus pihak yang perlu dilibatkan yaitu sekolah setempat, pemerintah desa, relawan pendidikan, dan orang tua. Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan jumlah siswa dan partisipasi aktif dalam belajar. Oke, ada pertanyaan? Ada. Silakan.
Ada nggak? Kak izin bertanya. Boleh ya. Anggap aja nampak Kak ya. Jadi tadi katanya kan kita punya tenaga yang profesional. Nah, pertanyaan kita yang satu nih Kak, apakah tenaga profesional, pembuktian profesional itu di mana Kak? Apa adanya sertifikasi, atau karena dia profesional karena dia memang sudah berpengalaman saja? Yang sudah berpengalaman. Soalnya komunitas kan jarang itu punya lisensi yang resmi tuh kalau untuk kayak gitu. Oh, ini kolektor kampus katanya Bang. Oh iya, oh siap. Bapaknya profesional dosen. Oh iya betul. Apa boleh dijawab? Dia orang yang sudah berpengalaman. Ini semua. Oke. Kolaborasi dengan kamu. Ayo Sela. Gak apa-apa, sama-sama kita kolaborasi. Ayo Kak ya. Cari jawabannya di HP. Yang sudah berpengalaman. Nyanyi aja kalau lama. Cukup. Oke, cukup. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya Amiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah selesai ya kelompok 5 terakhir untuk mendiskusikan apa yang akan dilakukan ke depannya. Dan teman-teman ini betul-betul ditindaklanjuti. Silakan duduk dulu. Betul-betul ditindaklanjuti apa yang telah kita susun. Jadi bukan hanya sebatas satu kertas kemudian dikembalikan ke panitia terus hilang, tapi bangun komunikasi, kalau bisa ada buat grup WA-nya, jadi teman-teman bisa kolaborasi untuk menggerakkan di kota Langsanya. Begitu ya teman-teman, boleh tepuk tangan buat kita. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai komisi yang terakhir, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami juga berharap sekali lagi karena tujuan kita laksanakan kegiatan ini supaya kita bisa berkolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri. WA saya itu selalu terbuka, nanti tinggal kabar-kabar aja, atau melalui Sukma juga boleh. Sebelum saya tutup tadi saya dibisikin Bang Arif ya. Ya, silakan maju ke depan dulu Bang. Ya. Sehingga salah. Yang mana, lewat sana, lewat sini juga boleh. Oke. Nah, Bang Arif ini dalam waktu dekat, Oktober Bang ya, ada kegiatan. Nah, katanya dia sedang membuka rekrutmen anggota dalam kegiatan beliau. Jadi secara langsung Bang Arif sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menginformasikan dan sedikit meluruskan, kebetulan rekan-rekan sekalian, kegiatan serta seminar ini di tanggal 18 nanti mungkin ada adik-adik saya menyelenggarakan kegiatan seminar workshop tepatnya pengkaderan di Blangpase. Siapa tahu teman-teman bisa berhadir mengikuti serangkaian kegiatan, dan insya Allah nanti kita bakal ketemu, mungkin saya hadir sebagai pemateri nanti di sana. Insya Allah. Kemudian nanti teman-teman juga mungkin bakal nambah ilmu ya, nambah relasi teman-teman juga. Ada peserta kita dari Banda, teman-teman dari Banda yang sudah di Banda nanti mungkin dari sebagai peserta juga. Jadi mungkin banyak materi, sedikit banyaknya mungkin seperti hari ini, tapi mungkin materinya lebih luas lagi di sana, baik itu tentang politik, tentang pendidikan dan sebagainya, nanti banyak dibahas. Nah, saya harap
teman-teman yang bagi yang minat mau bertambah teman, tambah relasi, tambah ilmu, kita join di tanggal 18 sampai 17 sampai dengan tanggal 20. Mungkin nanti untuk informasi lanjutnya boleh berkomunikasi sama teman kita Iskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama bertanya ke sana. Kira-kira join kegiatan apa? Tadi udah cerita pengalamannya, kegiatannya apa? Oh ya, kegiatannya nanti ada jenis kegiatannya. Seminar workshop juga. Materinya banyak nanti seperti saya jelaskan barusan. Ada yang materi tentang politik, pendidikan, entrepreneur dan sebagainya. Itu dia. Jadi fasilitasnya ditanggung di sana semua. Gratis. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya Himpunan Mahasiswa Al-Wasiyah. Nanti teman-teman dapat sertifikat bonus Quran juga ya? Iya, Dapat Al-Quran bonus gratis. Quran gratis. Konsumsi ditanggung. Kalau sekitar Malaysia juga ada ojek nanti bisa diantar jemput sama teman-teman panitia. Oke, cara daftarnya nanti. Cara daftarnya nanti udah ada kayak Google Form gitu. Ada Dan itu Google kami Form juga gitu, ada ya. menyediakan formulir pendaftarannya. Oke, teman-teman bisa ngasih kontak ke Iska nanti, ke saudari Iska nanti biar diberikan info lagi. Oke, ada pertanyaan? Berarti Bang nggak bisa buat brosurnya lah Bang, untuk promosi awalnya. Udah selesai brosurnya. Ya, Kita share berikan aja lah informasi. brosurnya. Nah, teman-teman yang cowok boleh ke saudari Iska ngasih kontaknya. Yang cewek boleh ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Saya bukan panitia. Oke, teman-teman kita. Boleh. Boleh. Oke, ada lagi. Enggak, nanti kita bisa sharing sebanyak. Bang, masalah transportasi kan misalnya sih ada anak kosnya kan, nah itu bisa kami tanggung kayak gitu. Transportasi apa? Kita bisa ojek pribadi nanti. Ngajak pribadi di antar jemput bisa. Ya bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Gimana Bang? Titik kumpul nanti bisa dikomunikasi melalui via WhatsApp nanti. Makanya nanti kontaknya tolong dikasih biar kita hubungi langsung. Oke? Ada misalnya? Bina. Tapi kalau nanti ada kegiatan UK di hari Jumatnya, boleh izin keluar untuk kegiatan kampus. Iya. Itu maksudnya yang ikut nanti itu langsung terjadi anggota Al-Wasiyah. Enggak lah, kita kan ikut sampai kegiatan sampai penutupan. Kalau selesai berarti ya kita berbagi di situ. Bukti tanda nanti ada sertifikatnya. Nah, bukan maksudnya gini, ini kegiatan untuk rekrutan menjadi Iya. anggota Al-Wasiyah. Iya. Oh, iya loh. Jadi yang mau bergabung di Al-Wasiyah ikut kegiatan ini. Ada pertanyaan? Aku setiap rasa Pak Rahman. Kebetulan pemateri kita hari ini Dr. Rahman ya? Iya. Orang Al-Wasiyah. Tepuk tangan semuanya. Sedikit informasi, anggap aja beliau nggak dengar. Kemungkinan bagi teman-teman yang mahasiswa beliau bakal dapat nilai lebih ketika beliau nggak ketemu nggak berani, saya ngomong Bisa nilai ini. Oke, mungkin itu aja. Udah saya tutup sama-sama. Saya serahkan kembali kepada pemateri. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang menyampaikan memperkenalkan komunitasnya? Ada? Ada? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Nadia dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Hidayah YIN Langsa. Jadi kami ada event Gebiar ke-6. Jadi di bulan Oktober tanggal 15-16 ada event Gebiar. Jadi kami membuat kegiatan perlombaan antara SD, SMP, dan SMA. Jadi bagi kawan-kawan yang punya adik atau teman atau ngajar di sekolah boleh untuk mengikuti kegiatan Gebiar ke-6 di YIN Langsa. Untuk info lanjutnya boleh cek di Instagram PGRI YIN Langsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
himpunannya? Saya di himpunan sebagai bendahara umum. Terkait kegiatan ini? Tingkat mahasiswa mana? Iya mahasiswa. Tingkat PGP ada tuh, mahasiswa PGP Indonesia IMPI. Ada nggak? Oh, itu tak. Minggu depan. Buat PGP ini jadi emang saja. Oke, dia menang saja kak. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita memang ini kita kolaborasi ya. Apapun nggak bisa kita sendiri. Jadi kita kalau sama-sama insya Allah itu akan lebih cepat majunya, apalagi abad 21. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika masih penasaran mau ketemu saya lagi, nanti bisa gabung juga apa cerita-cerita dengan Bintang Sekorong, teman-teman Bintang Sekorong semua. Dan bisa juga di awal sebelah tadi di PGMI juga saya juga ya sampai sekarang masih pembina IMPI Indonesia di pertentangan juga itu masih ikut lah. Itu ya teman-teman, langsung saja. Tadi nanti ada administrasi akan diselesaikan oleh panitia, ada sedikit jajan lah ya, dan transport. Ya. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Rahman MPD, atas materi yang sangat-sangat luar biasa dan berguna baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Dengan berakhirnya pemateri terakhir kita hari ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk menyukseskan acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Satu harian kita di sini pasti lelah semua kan? Nah, tapi sebelum saya tutup, saya ingin meminta dua perwakilan, satu dari perempuan dan satu laki-laki, untuk kesan dan pesan hari ini. Mampes ya Allah. Mau yang laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki. Laki-laki. Coba ganti, jangan pakai iya aja. Di luar PGSD. Ini yang dari di video kan ya, video penuh ya. Video Soki dari Dekat aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja pesan dan pesan yang diminta ya. Jadi kami mewakili nih daripada yang laki-lakinya. Kalau dari kesannya ini berkesan sangat berkesan tentunya ya. Bukan hanya dari relasi, tetapi juga dari sejak dari pembukaan hingga penutupan itu kami terkesan asik. Jadi nggak sentuh. Jadi pembawaan dalam acara ini juga hidup seperti itu. Itu pesan yang kami rasakan. Kemudian kalau pesan dari kami, dari rangkaian acara ini juga bagus, kemudian sistemnya dan dari apapun yang disampaikan oleh pemateri, menurut kami itu sudah profesional. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara atas terselenggaranya acara ini. Semoga penyelenggara kedepannya semakin membangun, menciptakan acara-acara yang seperti ini yang lebih wow lagi seperti itu. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari perempuan. Tunjuk tangan dong, siapa yang mau? Ya, dari luar PGSD ya. Dari luar PGSD. Jangan di doakan kita tadi. Oh, kejar mimpi. Kejar mimpi yuk. Kesan dan pesan dan apa yang sudah didapatkan hari ini. Ayo Kak, kejar mimpi. Selain kejar mimpi dong. Siapa? Oh, kakaknya. Yang ada PGSD.
Ini aja saya ini. Kak, kejar mimpi. Ah, mimpi jangan dikejar, tapi Mimpi disuruh harus dikejar. nanti lari. Mimpi jangan dibuat tidur. Mimpi jangan bangun, nanti hilang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kesan dan kesan yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan kali ini, kesannya itu saya jadi tahu mengenai literasi hikayat Aceh yang sangat luas ya, dan juga pesannya kalau pesannya semoga kegiatan ini terus berlanjut dan menciptakan SDM dampak bagi masyarakat luas. Amin. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tepuk tangan dong untuk kejar mimpi. Kebetulan saya juga member kejar mimpi. Masih galau kan? Oke, baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Saya Nida Borusimamora, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto besar. Bintang sekarang.